Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kowe iki piye to Gibran ya? Kayaknya SBY sampai kikuk ya menghadapi diplomasi bungkuk dari Gibran itu. Kenapa orang ulang tahun saja kok sampai segitunya pedulimu ya, meninggalkan tugas-tugas sebagai wakil presiden? Atau memang tugas wakil presiden itu mendatangi ulang tahunnya di jam kerja ya rakyat biasa ya, atau ada apa gitu ya? Ini sepertinya juga mungkin SBY juga bertanya dalam hati, ini kenapa Gibran kok riwa-riwi? Beberapa waktu yang lalu pemirsa, Gibran tampaknya berkunjung ke rumahnya Tri Sutrisno ya. Tapi memang kan Tri Sutrisno sudah sepuh banget, jadi ketika dia seperti itu ya bisa dimudahkan lah ya. Tri Sutrisno kan menjadi sumber rebutan antara grupnya Gibran dan para purnawirawan jenderal ya tentang pemakzulan Gibran. Tetapi bagaimana kok Gibran tiba-tiba ke SBY? Apa ketar-ketir karena AHY ya, takut kalau hari-hari ini AHY lebih dekat dengan Prabowo. Loh, sebetulnya kan tidak harus begitu. Ini berkenaan dengan desainernya ya, orang-orang yang di belakang Gibran ini. Cara menghadapi rival setara dengan AHY dengan mencoba untuk membuat kikuk SBY itu jelas bukan cerita yang bisa diandalkan ya. Dan SBY ya mungkin juga sekedarnya saja, daripada tidak menyambangi atau menyambut tamu karena dia wakil presiden. Tapi kan masa nggak ada pekerjaan sih wakil presiden? Dan harus diingat Bran ya, bapakmu itu dulunya sama Muldoko ya bikin heboh Partai Demokrat. Itu kalau perpanjangannya sampai sejarahnya sampai seperti itu, mestinya mikir berapa kali untuk datang itu. Yang kedua, memang AHY itu diangkat menjadi menterinya Gibran, tetapi memang situasinya menjadi sangat rumit bagi Gibran memang ya. Sementara dia itu menjadi gandulan geng Solo, pemirsa. Bisa dikatakan geng Solo sepenuhnya bergantung pada Gibran. Kalau Gibran bisa dikatrol dan akhirnya terbang menunjukkan performa sebagai wakil presiden seperti digambarkan oleh Ade Armando, terbaik menurut sepanjang sejarah monyet apa sejarah babi. Ya, ini Ade Armando ini juga kalau ngomong nggak ketulungan dobosnya itu ya. Tapi kalau performanya itu hanya seperti ini saja, berharap bertumbuh pada Gibran memang berat banget. Dan tampaknya memang di mata Prabowo Subianto, walaupun Gibran itu secara resmi adalah wakil presiden, tetapi kayaknya wakil presiden yang disingkirkan. Ya, ini kalau geng Solo ya mengamati bagaimana interaksi antara Prabowo dengan Gibran ya, apalagi pas 17-an atau bahkan sebelumnya, ini sebetulnya bisa marah dan sakit hati. Dan karena itu juga lah muncul seruan-seruan untuk melengsarkan Prabowo. Dan Prabowo tampaknya tancap gas tanpa rem. Ya, tancap gas tanpa rem, sudah tidak peduli dengan Jokowi sama sekali ya. Itu mulai kelihatan ya saat abolisi dan lain sebagainya itu. Nah, Gibran betul-betul disingkirkan. Di sisi lain, Prabowo itu tidak menyembunyikan ketertarikannya kepada AHY. Artinya apa pemirsa? Ya, ini kalau sampai Gibran kemudian bisa didepak dari posisinya sebagai wakil presiden, maka Prabowo punya AHY ya, yang kelihatannya bisa diandalkan
dengan tingkat sopan santun yang memadai, kemampuan diplomasi, setidak-tidaknya gak ngisin-ngisini. Ya, tuh kalau dibandingkan dengan Gibran. Bayangkan kalau punya wakil presiden seperti Gibran itu harus mendapatkan tugas ke luar negeri. Kalau di kalangan termul kan bisa direkayasa. Pak Gibran, Pak Gibran, Pak Gibran. Kayak iya, oh gitu. Tapi kalau di luar negeri, ya, bapaknya saja kayak apa ya, kayak nggak dianggap sama sekali karena kemampuan bahasa dan juga argumentasinya nggak ada. Beda dengan zaman Soeharto dulu. Zaman Soeharto itu nggak pakai bahasa Inggris, tapi pimpinan-pimpinan negara lain itu hormat sama Soeharto. Kalau Soekarno jelas bahasa Inggrisnya bagus, apalagi Habibie tinggal di Jerman dan lain sebagainya. Nah, ini kelihatannya pemirsa yang kita simak dari perilakunya Gibran ini, tugasnya sebagai wakil presiden itu entah ada, entah enggak, entah ada, entah nggak ada, itu nggak penting. Kinerjanya sebagai wapres itu nggak penting. Tapi bagaimana 2029 dia itu dihitung sebagai calon presiden. Syukur-syukur kalau terjadi kudeta, ya kan? Nah, nanti semua pemerintahannya hanya atas nama Gibran, tapi yang melakukan itu adalah geng Solo. Ini yang pastinya juga dibaca oleh SBY. Sementara SBY punya AHY, ya, tugas hari-harinya cuma melukis saja. Tetapi AHY tampaknya sudah bisa diterima oleh Prabowo, dan kalau ada hambatannya itu dari PDIP aja. Ya, PDIP. Nggak tahu nanti apakah AHY atau Puan, atau bahkan bisa jadi malah karena gontok-gontokan antara AHY dan Puan gara-gara bapak dan emaknya Banteng ini nggak ngomong jotaan sampai hari ini, sudahlah dimunculkan Anies Baswedan. Ya, kita tidak tahu persisnya, tetapi tampaknya walaupun Gibran mencoba dengan diplomasi membungkuk, ya kan, Kiko SB-nya itu Kiko gitu, tetapi tampaknya dia tetap tersingkir. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.